Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar matematika, berbagai bentuk pecahan. Sebelum memulai pelajaran, siapkan buku dan alat tulisnya. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh pecahan biasa yaitu 1/3, 2/9, dan 3/4. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa yang paling sederhana. Contoh pecahan campuran yaitu 1, 1/4, dan 2, 4/9. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Contoh pecahan desimal yaitu 0,2 dan 0,75. Selanjutnya bilangan persen. Bilangan persen adalah bentuk lain dari pecahan biasa berpenyebut 100 yang dituliskan menggunakan tanda persen. Contoh bilangan persen yaitu 50%, artinya 50 bagian dari 100 atau 50/100. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 21/4. 21 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati angka 21 adalah 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian kita kurangi. 1 dikurangi 0, 1. Maka 5 sebagai bilangan bulat, 1 sebagai pembilang, dan 4 sebagai penyebut. Jadi 21/4 sama dengan 5 1/4. Mudah bukan? Contoh kedua, 42/8. Caranya sama seperti tadi, 42 dibagi 8. Perkalian 8 yang hasilnya mendekati angka 42 adalah 5. 5 dikali 8 adalah 40. Lalu dikurangi. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Maka 42/8 sama dengan 5 sebagai bilangan bulat, 2 sebagai pembilang, dan 8 sebagai penyebut. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Agar lebih paham, maka kerjakanlah soal berikut ini. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh soal 4/3/11. Pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat. 11 dikali 4 sama dengan 44. Kemudian jumlahkan hasil kali tersebut dengan pembilang pecahan. 44 ditambah 3 sama dengan 47. Jadi 4/3/11 sama dengan 47/11. Kita coba lagi ya, contoh kedua, 9 1/2. 2 dikali 9 berapa ya? Ya, benar, 18. Kemudian 18 ditambah 1 sama dengan berapa anak-anak? 19, betul. Jadi 9 1/2 sama dengan 19/2. Sudah mengerti ya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Selanjutnya kita mengerjakan latihan soal lagi ya.
mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh soal 1/5. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, 1 dibagi 5. Karena 1 tidak bisa dibagi 5, maka kita pinjam 0, taruh di atas dan 0 taruh di belakang 1. Lalu perkalian 5 yang hasilnya 10 adalah 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka 10 dikurangin 10 sama dengan 0. Jadi 1/5 sama dengan 0,2. Mudah kan? Yang penting kalian harus hafal perkalian ya. Selanjutnya contoh kedua, 1/4. 1 dibagi 4. Karena 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita pinjam 0, taruh di atas dan 0 lagi taruh di belakang 1. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10 adalah 2. 2 dikali 4, 8. 10 dikurangi 8 adalah 2. Perkalian 4 yang hasilnya 2 tidak ada ya, maka kita pinjam lagi, ditambahkan angka 0. Kemudian 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian kita kurangi, 20 dikurangi 20, 0. Jadi 1/4 sama dengan 0,25. Paham kan? Sekarang kita latihan soal lagi ya. Catat di buku tulismu. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh soal 0,5 sama dengan, perhatikan angka di belakang koma. Karena hanya ada satu angka, maka per 10. Yang ditulis angka yang bukan 0, berarti angka 5. Jadi 5/10. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 0,5 sama dengan 1/2. Selanjutnya contoh kedua, 0,06. Sama seperti tadi kita lihat di belakang koma, yaitu ada 2 angka maka 100. Angka 6 kita pindahkan menjadi 6/100. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 0,06 sama dengan 3/50. Selanjutnya contoh ketiga, 0,125 sama dengan, kita lihat ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000. 125/1000. Jika disederhanakan, kita sama-sama bagi 125. 125 dibagi 125 sama dengan 1. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Jadi 0,125 sama dengan 1/8. Kita latihan soal lagi ya. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Contoh soal 2/100 sama dengan 2%, karena persen adalah per 100. Kalau 5/100 sama dengan, ya 5%, betul. Lalu, bagaimana jika soalnya 2/5? Yang kita lakukan pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi 100. Berarti 5 dikali berapa hasilnya 100? Ya, 5 dikali 20 adalah 100. Karena penyebutnya dikali 20, maka pembilang pun dikali 20. 20 dikali 20 sama dengan 40. Jadi
2/5 sama dengan 40%. Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya kita latihan soal lagi. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. 25% sama dengan 25/100. Jika disederhanakan, maka sama-sama dibagi angka 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka 25% sama dengan 1/4. Contoh kedua, 50% sama dengan 50/100. Jika disederhanakan, maka sama-sama dibagi 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. 50% sama dengan 1/2. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Kita latihan soal terakhir ya. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya, Nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.